Seorang pria ditemukan tewas bersama sepeda motornya yang terperosok ke dalam drainase sedalam lebih dari 1 meter di pinggir Jalan Yosudarso, Kelurahan Wailuni, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, Rabu pagi. Penemuan mayat ini menggegerkan warga, namun mereka tidak ada yang mengenali korban. Jenazah kemudian dievakuasi warga, tentara, dan polisi untuk dibawa ke rumah sakit. Warga sekitar lokasi penemuan mayat tidak mengetahui penyebab kematian korban. Jenazah ditemukan saat pagi dan sebelumnya warga tidak mendengar adanya korban mengalami kecelakaan motor atau kejadian lainnya. Kalau misalkan ada tabrakan, ada meter. Pasti rame ya, pasti rame. Tapi nggak ada apa-apa, semalam nggak dengar suara apa-apa. Tiba-tiba dari tadi mertua saya ngeliat ada mayat gitu aja. Saya terus di sininya agak sobek ya, mungkin kena benturan ya. Terus sama sininya ini belah dia, mungkin apa kena aspal ini nggak tahu. Dagu itu Bu ya. Ini tuh di sini nih. Sehari penyelidikan, polisi mengungkap identitas korban bernama Muhammad Berlian, berumur 27 tahun, warga Kelurahan Karangmaritim, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Polisi memastikan penyebab kematian korban akibat kecelakaan motor tunggal pada Rabu dini hari. Pengendara berjalan sendirian ya, kemudian jam 4:30 subuh dimungkinkan ngantuk atau apa habis selesai malam tahun baru menumbur membatas jalan, kemudian masuk ke dalam selokan atau buat mungkin di situ terjadi benturan kepala atau apa, sehingganya yang bersangkutan tidak sadarkan diri dan tidak ada yang menolong, baru ditemukan pagi hari. Pada Kamis siang, jenazah korban telah dibawa pulang keluarganya untuk dimakamkan. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Diam. Motor. Pencuri motor bernama Luki Ardiansyah menangis saat ditangkap di rumahnya di Desa Tebing, Kecamatan Melinting, Lampung Timur, Kamis dini hari. Tersangka sempat memberontak karena tidak mau dibawa ke mobil polisi. Kegaduhan tersebut sempat memancing perhatian keluarga tersangka yang kemudian berusaha mengadang polisi, namun segera berhasil diredam. Di mana sumbutannya, di mana? Dari penggeledahan di rumah tersangka, polisi menyita 1 motor bodong hasil curian tersangka. Dalam pengembangan lanjutan, polisi kemudian menangkap seorang tersangka lagi bernama Arlan Saputra. Keduanya kemudian digelandang ke Mapolsek Pasir Sakti, Lampung Timur. Dalam pemeriksaan, tersangka berdalih mencuri motor baru 1 kali. Itu pun karena ada kesempatan karena kunci kontak motor kunci kontak motor korban tidak dicabut saat ditinggalkan parkir di depan toko. Nggak ada lagi ya, cuma sekali ini aja ya. Yang ketahuan sekali ya, nanti yang ketahuan nanti. Kalau dijual tuh laku berapa sih? 2,5 lah. 2,5. Terus untuk apa duitnya? Untuk makan aja. Makan. Kamu gitu? Dia pel. Nah, modus operandinya kedua pelaku yang berinisial FR dan LK berboncengan melaksanakan hunting. Kemudian setiba di TKP, pelaku melihat kunci motor korban dalam keadaan menempel, lalu membawa motor tersebut. Dalam waktu 2 hari, tim TKP 308 Presisi Polsek Pasir Sakti mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUH pidana dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk mencari tahu keterlibatan tersangka dengan kasus pencurian di tempat lain. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur.
6 penyelundup 30 kg sabu-sabu yang masuk jaringan peredaran narkoba internasional diancam hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Keenamnya menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kamis siang. Para terdakwa adalah Rizky, Suwendo, Syafa, Ardiansyah, Riko, dan Sujiman. Mereka mengirim sabu-sabu dari Malaysia ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Kemudian menghubungi Ardiansyah dan menawarkan perjanjian tersebut dengan upah 30 juta rupiah dan meminta Ardiansyah untuk mencari kemana informasi Ardiansyah selama perjalanan sehingga Ardiansyah membeli Safa Zahira Rizky dan menjanjikan upah 30 juta dibagi pula dan Safa Zahira kemudian dibelinya. Suwendo kemudian memintakan nomor Rizky membawa satu unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor BK 186 untuk digunakan Ardiansyah menjemput narkotika jenis sabu. Sidang ke-6 terdakwa ditunda pekan depan dengan agenda pembuktian perkara. Sementara polisi masih mengejar bandar besar pemilik narkoba jaringan internasional tersebut. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. 5 warga negara asing dideportasi oleh imigrasi kelas 2 Kota Bumi Lampung Utara sepanjang tahun 2024. Mereka yakni 3 artis perempuan yang merupakan 2 diantaranya warga Cina dan 1 warga Jepang, serta pasangan suami istri asal Brazil. Tiga artis luar negeri ditangkap saat sedang mengisi sebuah acara pemerintah Tulang Bawang Barat pada awal Agustus lalu karena tidak memiliki izin masuk Indonesia secara resmi. Sedangkan pasangan suami istri asal Brazil ditangkap pada pertengahan September lalu karena tinggal di Kabupaten Pesisir Barat akibat dokumen keimigrasiannya tidak sesuai dan kadaluarsa. Imigrasi Kota Bumi berhasil melayani 13.992 penerbitan paspor, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 12.000 layanan. Selain itu, penerbitan dokumen izin tinggal bagi warga negara asing mencapai 163 dokumen, melebihi target yang ditetapkan sebanyak 120 pemohon. Di bidang intelijen dan penindakan keimigrasian, Imigrasi Kota Bumi berhasil melaksanakan serangkaian kegiatan operasional, termasuk 5 deportasi, yaitu 3 warga negara asing yang berprofesi sebagai artis di Tulang Bawang Barat dan 2 orang suami istri warga negara Brazil di Krui, Pesisir Barat yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal dan dilakukan deportasi melalui Bandara Soekarno-Hatta. Selain menindak warga negara asing, pihaknya juga menyatakan sepanjang tahun 2024 menerbitkan 13.000 paspor dan ratusan dokumen izin tinggal. Pelayanan tersebut diklaim melebihi angka pelayanan yang ditargetkan. Belasan ribu paspor yang diterbitkan imigrasi diantaranya untuk perjalanan ibadah haji dan umroh, wisata, dan untuk keperluan sekolah di luar negeri. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.